Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai PLC dan CX Programmer. Yang beranggotakan saya Rehan Palepi dengan NIM 21072072. Dan saya Rangga Ramadana dengan NIM 21072070. Saya Yasmir NIM 21072083. Baiklah, pembaca pertama akan dibacakan oleh Rangga Rahmandana. Baiklah, saya akan membaca PLC singkatan dari Programmable Logic Controller. Controller adalah perangkat yang berfungsi untuk mengontrol suatu sistem operasi atau sistem mesin. Cara PLC mengontrol sistem adalah dengan cara menganalisa input, kemudian mengatur kondisi output sesuai keinginan pengguna. Input PLC bisa berupa switch, limit switch, sensor elektrik, atau input-input lain yang dapat menghasilkan sinyal yang dapat masuk ke PLC. Output PLC pun beragam, contohnya switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang mengatur jalur jalannya motor, kontaktor yang mengatur motor 3 pas, atau output lain yang dapat menerima sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga memakai memori yang dapat diprogramkan untuk menjalankan instruksi-instruksi perintah yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus berupa gerbang logika pewaktuan, atau timer, sinyal sekuensial, dan perhitungan aritmatika yang dapat mengontrol mesin melalui modul-modul digital maupun analog. Konsep PLC 1. Programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsinya atau kegunaannya. Logik menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatika dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagikan, mengurangi, negasi, and or, dan lain sebagainya. Controller menunjukkan kemampuan 3. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Fungsi PLC. Secara umum, fungsi PLC adalah sebagai berikut. Sequential Control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sequential berlangsung dalam urutan yang tepat. Monitoring Plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubung dengan proses yang dikontrol, misalnya nilai suatu melebihi batas, atau menampilkan pesan tersebut pada operator. Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke CNC atau Computerized Numerical Control. Beberapa PLC dapat memberikan input ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC bila dibandingkan dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, molding, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah prinsip kerja PLC. Prinsip kerja PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Selanjutnya yaitu pemrograman PLC. PLC merupakan piranti untuk menggunakannya diperlukan perintah, dalam hal ini dengan cara dimasukkan program untuk menjadikan PLC itu sebagai otak dari sebuah kendali. Berikut adalah jenis PLC. Programming berdasarkan IEC 61131-3 ada 5 bahasa program yang diakui oleh standar ini. Yang pertama yaitu Ladder Diagram, yang kedua Function Block Diagram, yang ketiga Instruction, yang keempat Structure Text, yang kelima Sequential Function Chart. Yang selanjutnya adalah tutorial pemrograman PLC.
Yang pertama yaitu buka CX Programmer dan buat proyek baru dengan memilih file new, beri nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua yaitu setelah proyek dibuat, buat program baru dengan mengklik kanan pada program dan memilih add new program. Berikut nama program sesuai dengan kebutuhan Anda. 3 itu pilihlah jenis PLC yang akan digunakan. Anda dapat memilih PLC yang tersedia dalam menambahkan PLC baru. Setelah memilih pilihan jenis konektor yang akan digunakan dan konfigurasi pengaturan. Yang keempat yaitu sekarang buat program dengan menambahkan instruksi dan mengatur parameter. Misalnya jika Anda ingin menyalakan lampu ketika saklar dihidupkan, tambahkan instruksi N dan output dengan mengklik kanan pada instruction dan memilih instruction sesuai, kemudian atur parameter alamat input dan output. Setelah selesai membuat program, simpan proyek dan verifikasi pada program memastikan tidak ada kesalahan. Yang keenam, hubungkan PLC ke komputer dan unduh program PLC dengan memilih online transfer to PLC. Setelah unduhan selesai, jalankan program dengan menghidupkan saklar. Baiklah, kesimpulannya yaitu tutorial sederhana untuk pembuatan program PLC dengan CX Programmer. Pastikan untuk selalu memeriksa dan menguji program secara menyeluruh sebelum pengoperasian PLC di lingkungan produksi. Sekian. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.